مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. Artinya, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 106. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seneng pol rasane pagi ini kembali berjumpa sama adik-adik yang ada di rumah. Dan tentunya pagi ini kita ada di acara Cahaya Pagi. Buka mata, buka hati, yuk ngaji yuk. Yuk. Nah adik-adik, seperti biasanya kita ditemani sama Kak Rika. Juga sudah kelihatan ya, ada yang cantik pol dan wayu pol di sini, yakni ada Mulia. Apa kabar Mulia? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan membicarakan atau Kak Rika akan berkisah sesuatu yang adik-adik mungkin belum tahu ya Kak Rika, yakni mengenai dahsyatnya istighfar. Nah, kira-kira seperti apa sih kisahnya dari Kak Rika? Coba kita dengerin dulu ya. Silahkan Kak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sana. Alhamdulillah kali ini Kak Rika ditemani Mulia yang ganti kostum ya. Heeh. Ganti anyar. Kelambine anyar jarine. Alhamdulillah hari ini Mulia baik. Sehat. Aduh. Gak boleh teriak-teriak ah. Baca istighfar. Istighfar. Loh, kok ngono? Gimana? Ikuti Kak Rika. Astaghfirullahaladzim. Ya, todo. Ikuti. Oh iya, ikuti. Begini. Loh, Bukan itu. aduh. Udah. Maaf ya teman-teman. Mulai deh. Rewel. Kok aku? Aku. Teman-teman, hari ini kita akan berkisah tentang dahsyatnya istighfar. Aku cerita dulu deh. Mau cerita apa? Iki lho, aku mau iku numpak sepeda motor. Digonceng. Terus aku ikut disalit kan dek arek lanang. ganteng. Gak ketok. Wong gawe helm. Oh, nggak helm. Ya, terus. Terus makku iku nyetirin ndok tengah-tengah. Alon. Terus ditalat kon dek areke. Terus areke meso-meso. Loh, meso-meso? Heeh. Soale makku alon-alon. Oh, ibumu pelan-pelan. Heeh. Wedi ngebut. Emang kenapa nek ngebut? Nek ngebut benjut. Nek ngebut benjut. Terus kenapa kok meso-meso? Gak sadar areke taling. Kebelet ngising. Kok iso lho? Lah aku diteli tin. Ngono terus. Mangkel aku. Terus Mulia juga ikut miso-miso. Enggak. Mulia baca apa? Aku maca istighfar. Dan aku ketok sabar. Oh, ketok sabar. Tunggu. Supaya sabar ya memang harus baca istighfar biar nggak ketok sabar. Orang sabar itu berarti dia suka baca istighfar. Mau dengar kisahnya nggak? Hah? Ono emangnya? Ada. Mulia duduk dulu ya. Ini. Aku anteng ya. Anteng. Disapa dulu sih teman-temannya biar sabar. Sing sabar ya rek kayak aku. Lho nggih sing anteng. Aja unek kae.
Tunggu. Ya sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kisahnya. Anak-anak yang solih, anak-anak yang hebat, duduknya yang rapi, yang sedang makan, ingat makannya tangan kanan. Yes, ayo mulai. Oke, kita mulai ceritanya. Di sebuah kota yang bernama Basroh, datang seorang alim yang sampai di sebuah masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Iqomah sudah dikumandangkan. Sang solih itu tadi ikut sholat. Karena perjalanannya dari Baghdad menuju Basrah itu jauh sekali. Setelah sholat, dia kelelahan. Dia pun terduduk dan tidak sengaja tertidur karena lelah. Kesel wonge. Ya, orangnya capek. Karena tidur-tiduran, kemudian dia didatangi oleh seorang penjaga masjid yang disebut dengan Marbot. Marbotnya mendatangi dan mengingatkan, "Pak, tidak boleh tidur di sini. Ini masjid. Gak boleh tidur. Ini masjidnya mau saya kunci. Cari tempat yang lain. Kalau ngiler bahaya ini. Pergi ya Pak. Mau saya tutup masjidnya. Sudah tidak ada yang jaga." Si orang yang soleh tadi pun pergi dan dia bingung mau kemana. Lalu Ada orang yang menawarkan, "Bapak, ke rumah saya saja. Rumah saya ada tempat. Kalau mau Bapak beristirahat, saya ada tempat untuk Anda beristirahat." Si orang soleh tadi pun ia mengikuti dan dia masuk ke sebuah rumah. Rumahnya tidak bagus. Rumahnya cukup hanya untuk 2 orang saja. Kamarnya juga kecil, ranjangnya sudah reot. Tapi ketika ia istirahat, dia sangat lelap. Si orang soleh tadi pun tidur karena capek. Di tengah malam terbangun. kenapa Kak? Karena dia mendengar ada suara tuk tuk srrr, tuk tuk. Ternyata orang yang mengajaknya ke rumah itu tadi seorang yang sedang membuat roti. Dia berjualan roti setiap harinya. Ia menggiling, membuka telurnya, mulai mengadon tepungnya. Tapi ada satu yang aneh diperhatikan oleh orang yang soleh ini. Setiap dia melakukan sesuatu, dia selalu membaca istighfar. Buka kantung tepung, ambil tepungnya, baca istighfar. Buka telur, mecahin telur, baca istighfar. Ngadonnya, kasih gula, tambah air, baca istighfar. Dia mulai mendekati dan bertanya, itu padahal tengah malam. "Bapak, kenapa Anda selalu mengadon, selalu membaca istighfar?" Kemudian si pembuat roti pun berkata, "Saya sudah terbiasa. Saya sudah biasa bikin roti selama 30 tahun baca istighfar loh Pak." Masya Allah, 30 tahun? Ya, saya 30 tahun membaca istighfar. Kalau boleh tahu, kenapa Anda selalu membaca istighfar? Saya punya cita-cita Pak. Setiap bacaan istighfar saya ingin ketemu dengan seorang alim yang bernama Ahmad bin Hambal. Dada
Imam bin Hambal, orang yang diberikan tempat untuk menginap, bergetar selama 30 tahun. Orang yang membuat roti ini menunggu kedatangan seorang Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, kemudian Ahmad bin Hambal pun berkata bahwa, Bapak, saya adalah Ahmad bin Hambal. Saya datang dari Baghdad menuju ke Basrah. Saya tidak boleh menginap di masjid, tapi Allah mendatangkan saya untuk bertemu dengan Anda karena wasilah bacaan istighfar. Keren banget ya, istighfar iso nekakno wong hebat. Lah, pitaku cotot. Ambil sendiri pitanya. Gak iso, Kenapa? tanganku lemes. Loh, lemes. Walah, gak bisa bergerak. Gak bisa, aku kena stroke. Kok kena stroke? Diambil sendiri. Nah, yuk. Pakai ya. Heeh. Baca apa? Apa lo? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gak iso. Coba gini. Masa ngene? Ya udah wis. Udah cantik belum? Cantik dong pastinya kalau Mulia, Masya Allah. Nah, Mulia, ingat berarti ketika kita sedang diuji di jalan, kemudian kita sedang terburu-buru, boleh nggak kita miso-miso? Gak oleh. Baca apa harusnya? Istighfar. Istighfar. Jadi nanti kalau Mulia dibalap sama orang di jalan, baca apa? Ini aku.Aloncak. Oh no, loncak ya. Kalau ngebut-ngebut. Gak boleh ngebut-ngebut. Terus kalau Mulia jatuh kesandung batu, baca apa? Istighfar. Kalau Mulia tangannya kecubles peniti, baca apa? Aduh. Kok aduh? Istighfar. Iya, istighfar. Terus kalau Mulia kena tai burung. Gila nih. Loh kan kita tidak tahu, kata waktu di jalan terus kena taiknya burung waktu jalan. Istighfar Kak Rika, istighfar. Biar gak kena telek burung. Oh iya, semoga nggak kena ya. Nanti bingung aku. Bingung kenapa? Enggak tahu. Bau. Nah, Mulia, supaya kita disayang sama Allah, kita harus banyak-banyak istighfar. Seperti tadi kisahnya seorang pembuat roti, dia 30 tahun loh yo. Lama ya? Iya, lama sekali dia beristighfar supaya bertemu dengan seorang perawi hadis, hafalannya sangat banyak, seorang yang mulia dari Baghdad yang menuju ke kota Basrah, jauh sekali, 30 tahun loh dia nunggunya. Walah iya. Terus aku kok supaya aku pinter bisa ketemu Pak Presiden, aku harus baca istighfar. Bisa jadi kalau mau ketemu Pak Presiden baca istighfar saja. Oh ngono. Iya. Dan Mulia, ingat apa? kalau kita tidak baca istighfar, maka bisa diganti. Diganti apa? Ini, jaran. Kok ya jaran iku lho? Lah, aku nek ndelok omong iku nek ngomong ngono lho Kak Rika. Nggak boleh diganti yang lain-lain. Astaga, jaran, kodok, ayam, nggak boleh. Nah, kenapa? Orang yang biasa membaca istighfar dengan lisannya, maka dia berarti selalu ingat kesalahannya. Orang yang selalu ingat dengan kesalahannya, maka dia harus meminta ampun sama Allah. Karena setiap detik kita selalu melakukan kesalahan, maka dengan istighfar itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Terus gak boleh yang diganti yang lain? Gak boleh diganti sama yang lain, gak boleh pakai kata-kata yang lain, menyebutkan binatang-binatang yang ada di kebun binatang, boten pareng nggih. Boten pareng nggih. Pakainya istighfar ya teman-teman. Aja lali maca istighfar. Engko aku tak maca istighfar. Engko makku tak elingno. Mak dielingno. Gak boleh yo. Jaran-jaran, copot-copot. Gak boleh ya. Latahnya diganti. Astagfirullah, Allahu Akbar. Nah, gitu ya. Alah, ya aku tak dadi arek sing sabar nek ngono.
Nah, jadi anak yang sabar supaya subur. Supaya subur, supaya kita selalu dijaga sama malaikat gitu ya. Luar biasa sekali. Ternyata ada sebuah kisah yang memang istighfar itu benefitnya luar biasa untuk kita semua ya Kak Rika. Betul sekali Kak Tania, karena dari istighfar itu ternyata bisa melembutkan hati kita, bisa mendatangkan kemudahan, bisa mendatangkan pertolongan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Begitu. Makanya itu tadi kalau mau lihat di jalan ya. Kalau di jalan itu kan kita lagi kenceng-kenceng nih orangnya itu. Kadang itu langsung gitu ya. Tengok-tengok kesel aku. Nah itu nggak boleh seperti itu. Jangan ditiru yang jelek-jelek. Ojo ditirokno. Nah, jangan ditirukan. Nah, itu tadi Kak Rika sudah berkisah tentang orang yang ternyata bisa ketemu sama orang yang diidolakan istilahnya Kak Rika ya selama 30 tahun dengan cara baca istighfar. Mau tanya dulu deh ke Mulia, boleh gak aku tanya? Aku? Boleh sekali. Mulia tadi udah diajarin sama Kak Rika. Mocone istighfar itu ya apa sih Mulia? Ya toh Kak Rika? Astagfirullahaladzim. Ya toh? Astagfirullahaladzim. Hah? Aduh, astagfirullahaladzim. Oh iya. Aku rotok budek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Rasulullah. Aduh boy, astagfirullah aja. Iya. Kalau Mulia sendiri tahu nggak sih apa sih itu istighfar? Aku lo tahu tadi dikasih tahu Kak Rika kok. Ya kalau gitu tanya aja deh ke Kak Rika. Kak Rika apa sih sebenarnya istighfar itu? Oh iya, pinter. Mau tanya nih. Aku kok penasaran. Penasaran kenapa? Istighfar itu apa sih? Istighfar itu adalah artinya istighfar itu saya memohon ampun kepada Allah. Saya memohon ampun kepada Allah. Berarti kepada siapa kita mohon ampunnya? Allah. Orang yang mohon ampun itu kenapa biasanya? Salah. Nah, kalau salah itu berarti kan meminta maaf. Meminta maafnya kepada Allah dengan kalimat yang cukup pendek, sederhana. Astaghfirullah. Itu cukup sederhana, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Bisa ditambahkan dengan astaghfirullahaladzim. Ya. Ada lagi nih istighfar yang sangat luar biasa lagi. Namanya Sayyidul Istighfar. Apa tuh Kak Rika? Sayyidul Istighfar itu kalimat istighfar yang lebih lengkap. Terdapat di mana ayo biasanya? Gak ngerti aku. Biasanya kalau kita zikir pagi dan petang itu kita baca dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu kalimatnya mau tahu nggak? Kalau yang pendek kan Astagfirullahaladzim. Nah itu yang paling pendek. Yang lebih panjang itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu min sarri ma sana'tu a'udzu bika min sarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hafal Tahu Mulia? Kak Isya aku tahu. Oh kepanjangan. Nah, untuk anak-anak semua yang belum bisa Sayyidul Istighfar cukup membaca Astaghfirullahaladzim. Nah begitu Kak Tania. Iya, Kak Rika tadi kan sempat disinggung beberapa manfaat dari istighfar ini tadi. Sebenarnya manfaat-manfaat yang lain dari keistimewaan istighfar sendiri itu apa aja sih Kak Rika? Nah Kak Rika pengen kasih kisah lagi nih. Kisah lagi. Betul, kisah tentang seorang ibu di Irak. Dia itu miskin sekali Kak. Dia itu miskin sekali. Dia seorang punya putri berpenyakit tulang. Ya, dia itu pergi ke dokter manapun karena miskin. Dia sampai berusaha jual apa, bikin apa untuk menyembuhkan anaknya. Dari tabib ke tabib, dari rumah sakit ke dokter berganti-ganti. Dan semua jawabannya sama. Hanya satu orang profesor yang pinter berasal dari kota India. Nah, si ibu ini tidak punya uang. Bahkan terbang ke India
tidak akan bisa, tidak akan mampu. Dia hanya merawat putrinya seorang diri dengan kondisi yang seadanya. Kemudian si ibu ini mengamalkan yang namanya membaca istighfar setiap saat. Ingat, setiap saat. Dia membersihkan kaki putrinya, memegang kaki putrinya dengan menangis memohon harap kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia memohon kesembuhan kepada Allah untuk kaki putrinya yang tidak bisa berjalan. Kemudian suatu hari, dokter itu pun dari India terbang ke negara itu, dan ternyata terjadi badai, Kak. Pesawat tidak bisa terbang menuju kota yang mau dihadiri seminar itu tadi. Kemudian si dokter memutuskan untuk menyewa kendaraan. Selama 4 jam perjalanan itu menuju ke tempat seminarnya, ternyata di tengah perjalanan hujan badai terjadi lagi. Mobil tidak bisa lewat dan dia pun harus mencari penginapan. Qadarullah, semua penginapan tutup karena badai. Kemudian dia mengetuk sebuah rumah. Assalamualaikum. Dibukalah dari balik pintu. Waalaikumsalam. Ada apa ya Tuan? Ibu, saya perjalanan jauh dari India. Apakah saya boleh menginap di rumah Anda sebentar saja? Badan saya basah semua terkena hujan. Mobil saya terjebak. Apakah boleh saya beristirahat sebentar di sini? Oh boleh Pak, silakan. Tapi rumah saya udah reot. Rumah saya jelek. Kalau mau itu ada tikar yang sudah lusuh. Karena ranjangnya dibuat anak saya. Oh, tidak apa-apa Ibu, saya akan beristirahat di tikar yang lusuh itu. Anak Ibu, kenapa itu? Ini Tuan, anak saya sedang sakit. Tulangnya mengalami gangguan. Dan hanya satu orang yang bisa menyembuhkannya nanti. Dia seorang profesor yang hebat, dia tahu bagaimana mengobati anak saya. Tapi saya tidak punya uang Tuan, saya miskin, saya seorang janda. Saya ingin melihat anak saya paling tidak sehat. Siapa orang itu Ibu? Siapa ya? Waduh, dia tuh seorang profesor dari India. Katanya dia mau mengisi seminar di tempat terdekat itu, tapi saya tak punya uang Tuan untuk menuju ke sana. Tapi ya saya hanya berpasrah. Semoga anak saya diberikan kesehatan, sudah cukup. Saya sudah bersyukur gitu saja Tuan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu, saya adalah profesor yang akan mengisi ke tempat seminar itu. Dan saya bisa Ibu mengobati anak Ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketabahan seorang ibu karena dia hanya berkeyakinan dengan kata istighfar memudahkan segala urusannya. Terus anaknya sembuh? Anaknya diobati, kemudian dibiayai hingga putrinya sembuh oleh seorang profesor itu tadi. Nah, mau nggak dilancarkan urusannya? Ya Allah, aku mau dilancarkan. Aku pengen jadi dokter. Oh, mau jadi dokter harus banyak Belajar. selain belajar. Istighfar. Nah, banyak istighfar ya. Nah, Kak Rika, ini ada pertanyaan dari adik yang ada di rumah. Kira-kira seperti apa pertanyaannya? Kita dengarkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Rika, mau tanya dong, kenapa selalu manusia harus beristighfar? Assalamualaikum, ya apa kabare? Matur suwun, muga-muga bisa menjawab pertanyaannya nanti ya. Ayo Kak Rika. Kenapa kita harus beristighfar terus kepada Allah? Karena kita adalah hamba yang lemah. Kita adalah makhluk ciptaannya Allah. Bumi semuanya seisinya adalah milik Allah. Maka segala urusan dari yang mudah sampai yang berat hanya Allah yang mengizinkan untuk datangnya sebuah kemudahan.
Istighfar adalah jalan sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk Rahman dan Rahimnya Allah ketika kita sering bermunasabah bahwa kita selalu makhluk yang salah, maka Allah akan memberikan kita dalam bentuk apapun jalan keluar supaya kita menjadi orang yang bisa mendapatkan solusi. Nah ternyata bukan hanya satu pertanyaan dari adik-adik yang ada di rumah, luar biasa. Ada lagi ya, Kak Rika. banyak sekali nih. R&D kira. Kita dengarkan dulu Oke. pertanyaan kedua dari adik-adik yang ada di rumah. Silahkan. Assalamualaikum Kak Rika. Laras mau tanya, kapan waktu kita membaca istighfar? Wah, keren ini pertanyaannya, Masya Allah. Halo, semoga sehat ya teman-teman yang ada di sana. Pertanyaannya, kapan kita harus beristighfar? Nah, supaya kita selalu disayang sama Allah, istighfar itu tidak hanya ketika kita mendapatkan kondisi yang sempit, dapat ujian saja, atau kondisi sakit, uangnya hilang, barangnya hilang, tidak. Tapi dalam saat-saat di mana kita selalu dalam kondisi bergerak, beraktivitas, maka setiap saat bisa kita membaca istighfar. Ingat, setiap saat, tidak hanya ketika kita mendapatkan ujian saja, tidak hanya kita sedang jatuh saja, tidak hanya sedang kita di jalan saja, tapi di setiap saat. Tapi kalau di kamar mandi jangan ya. Nah kita cukup banyak sekali membahas mengenai dahsyatnya istighfar. Adik-adik sing ono di rumah pasti sudah hafal ya kalimatnya istighfar. Mulia boleh bantu sekali lagi ya buat baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Oke, Kak Rika, kira-kira apa sih yang bisa adik-adik di rumah ambil dari topik kita hari ini mengenai dahsyatnya istighfar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar adalah salah satu solusi yang diberikan oleh Allah untuk satu, mendatangkan rezeki. Yang kedua, memudahkan segala urusan. Yang ketiga, membuat kita bersih dari dosa. Yang keempat, membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Ingat, bertakwa itu adalah pancaran dari lisan. Ketika kita bisa sering bertutur istighfar, maka kita adalah gambaran salah satunya orang yang bertakwa. Ingat, jaga lisan ya teman-teman. Luar biasa, Masya Allah. Dan kita nggak terasa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara kita pada pagi hari ini, dan perjumpaan kita di pagi hari ini juga dengan adik-adik yang ada di rumah, juga dengan Mulia dan Kak Rika. Sedikit tarikan dari saya boleh ya? Oke. Ning Surabaya mesti jalan-jalan, jalan-jalan nih ning Tunjungan. Istighfar kudu dadi kebiasaan supaya Allah selalu ngekei pertolongan. Cakep. Nah, adik-adik yang dari rumah, sekian perjumpaan kita di pagi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.